Ini video 6 dalam konteks yang WNI menjadi WNA ya. Si Joseph Paul Chang itu yang dikatakan penista atau penodaan agama apa gimana itu. Ini sudah mulai kacau ya, pembahasan pengulasan para YouTuber. Ini jadi terpaksa lagi buat tanggapan-tanggapan para YouTuber netizen itu ngaco ngawur semua. Yang mengherankan juga orang yang mengerti tentang WNI menjadi WNA ini nggak ada suaranya sama sekali. Itu sudah di total itu dari berbagai sosial media membahas dengan cara yang keliru, salah. Total bisa jutaan loh. Dan itu membangun opini, pandangan, pendapat yang total keliru, salah total. Dibawakanlah ini, saya sempat mencatat ini tentang deportasi, ekstradisi, cabut paspor. Ini udah salah. Jadi jangan ngimpi, jangan ngayal si JPZ, tadi ada yang ngomong JPZ begitu ya. Si penista agama yang katanya DPO, kan mantap dengar di telinga kan, daftar pencarian orang oleh Interpol, oleh Polri kita, oleh apa tadi, BIN apa itu semuanya. Ya kan? Ini udah salah ngerti semuanya. Deportasi, ekstradisi, cabut paspor, bahkan begitu mantap itu apa? Diskusi tersebut jangan dikenakan kepada si JPZ ini. Kalau dicabut paspor berarti pada saat cabut itu dia stateless, tidak berbangsa, malah rugi. Setelah dicabut entah dia di ujung bumi mana, malah tidak bisa dipegang itu orang, tidak bisa ditangkap. Atas dasar apa menangkap dia? Tidak punya dasar bangsa apa dia kalau dalam konteks cabut. DPO, daftar pencarian orang, Interpol internasional secara global, tidak ada perhatian khusus. Dengan proaktifnya para berbagai negara anggota Interpol itu untuk menangkap, untuk atensi pun tidak. Bagi seseorang yang dikenakan dengan apa judul apa tema apa, DPO-nya itu, judul DPO-nya itu penista agama. Tidak ada kesepakatan di dalam Interpol substansi konten daripada apa sih penista itu, gitu loh. Tercatat saja paling pemberitahuan supaya masuk di seluruh komputer para anggota Interpol itu di bandara-bandara, perbatasan, bahkan biasanya cuma bandar udara saja. Laut dan darat itu ndak bisa itu. Kalau di total dengan anggota ini mungkin jutaan pintu, gitu loh. Jutaan entrance itu apa itu, pintu-pintu douane namanya, dulu bilang custom apa. Gak semudah cerita, hebat cerita tentang DPO-nya si penista ini. Penista menurut kita, menurut para anggota Interpol belum tentu, gitu loh. Deportasi pakai istilah kayaknya mantap aja kalau udah diskusi. Deportasi, ekstradisi, ngerti nggak lo apa gitu loh. Deportasi itu adalah suatu negara, nih bilang negara, ada orang masuk ya, ini namanya dari departur begitu ya, dari tempat keberangkatan gitu ya. Dia masuk ke negara, terus ada hal-hal tertentu di sini, entah apa pelanggaran hukum atau gimana atau kepolisiannya, maka dia menolak atau kasarnya mengusir kembali ya, deportation begitu ya. Dia dipulangkan kembali ke negara asal. Ini juga salah paham orang. Asal itu bukan warga negaranya si orang itu. Oh jangan salah, asalnya itu dia nggak peduli ini negara, lo warga apa, pokoknya lo keluar dari tanah air kami dan saya berbuat baik sebatas kamu datang ke negara kami dari mana negaranya, asal kamu mana. Artinya asal itu bukan berarti warga negara apa kamu, bukan. Jadi kalau dia seorang WNI, katakanlah dia WNI ada di mana, sebut aja lah, ada di New Zealand terus dia pergi ke Prancis misalnya, dari New Zealand dia pergi ke Prancis nolak dia ya, nolak si orang ini. Maka jangan mentang-mentang dia WNI terus dia akan dipulangkan ke Indonesia. Kan ini ibaratnya Prancis ya. Dia dijudulkan deportasi.
tanpa permintaan, tanpa apa, dia mempunyai alasan tertentu atau alasan internalnya si Prancis ini terhadap orang ini padahal WNI, dikatakan dideportasi, tidak ada kewajiban untuk dipulangkan ke negerinya si orang ini, yaitu sebagai warga negara Indonesia. Enggak, beda, nanti itu tahap selanjutnya, atau bahkan tak peduli si Prancisnya. Intinya gua berbuat baik, kata si Prancis ya, saya berbuat baik kepada kamu yang kami tolak masuk tanah air kami, kamu akan saya deportasi ke negara asal. Asal itu adalah tempat dia berangkat, gitu loh. Tempat dia berangkat mana? Nah ini kan tadi ceritanya mana tadi? New Zealand. Meskipun dia WNI, terserah nanti lo mau di pertengahan jalan lo pindah sendiri, bayar tiket sendiri, terserah. Biasanya ini ada proses karantina nanti namanya. Kalau nggak punya duit nanti diusahakan juga duitnya dari mana? Dari kerja bakti nanti di karantina di Perancisnya nanti, supaya sampai tutup ongkos deportasi itu, ongkosnya. Habis itu ya sudah, intinya dia udah angkat kaki dari negeri ini. Perancis sudah tidak bertanggung jawab apapun terhadap dirinya ini, mau keselamatannya kayak mau apa, pokoknya lu pergi. Itu artinya deportasi, bukan atas permintaan, bukanlah. Ekstradisi, artinya ekstradisi itu adalah seseorang yang sudah menjadi tahanan, bukan kayak model si Joseph ini, sudah menjadi tahanan di suatu negara. Nanti negonya itu memang bisa dari Interpol, namun mesti sepakat dulu kasusnya si seseorang tahanan ini. Bahkan ini sudah diputuskan sidang di negaranya tersebut sana, baru ekstradisi. Nanti itu ada namanya imbal balik, balas jasa, balas budi antar negara A dengan B, begitu loh. Itu udah urusan apa? Urusan ini, katakanlah seorang warga negara mana gitu ya, dia bikin ulah lah begitu ya, bikin masalah di Kanada misalnya ya. Di Kanada dia sudah disidang, sudah diputus oleh court di sana, pengadilan di Kanada, dia di penjara. Namun negara asal dia siapalah, katakanlah Australia begitu atau siapa, ya kan? Maka Australia minta tahanan kamu itu sebetulnya orang saya, tolong dong diekstradisi. Nego di antara Kanada dan Australia. Imbal balik, dulu pernah lo gue bantu, lo pernah gini lo. Itu kasusnya yang di Malaysia, koruptor siapa itu lupa dah. Pernah ada videonya kita bahas itu, koruptor yang akhirnya ditemukan di Malaysia itu, termasuk si Lumowa yang di negara apa itu, koruptor Indonesia juga, yang akhirnya sekarang udah ditahan di Indonesia. Karena nego ini bukan jasa Interpol, DPO-an, bukan. Hasil pantauan pribadi, maksudnya kelembagaan kepolisian aja. Kenapa? Karena ada hubungan baik dengan lembaga kepolisian di Malaysia, lembaga kepolisian di negara mana, begitu. Bukannya Interpol proaktif. Bukan begitu cara melihat kasusnya. Dan juga istilah-istilah gini juga jangan salah, ini yang paling viral ini. Deportasi aja, ekstradisi aja, cabut aja paspornya. Lah, dicabut paspor malah senang ini si siapa nih? Joseph Paul Chang ya malah senang dicabut. Gimana sih? Berarti status dia bukan WNI, tidak punya hak. Polisi WNI, bin WNI, apa aja sebutin, gak ada hak lagi sama dia. Sentuh badan dia sedikit aja, entah dia di Eropa mana ya, sentuh badan dia, kalau dia nggak suka ditangkap. Orang kita yang sentuh doang nih, sentuh langsung dia nggak suka nih, orang gila nih, tangkap gitu loh ya. Jangan stupid gitu loh. YouTuber jutaan itu komen ya, terdiri dari ribuan YouTuber channel ya, channel gitu loh. Boleh goblok tapi jangan goblok banget gitu ya. Jadi udah diskusi bodoh gitu, panggil deh sini diskusi di meja ini ya, apa itu namanya, di apa ini nama saya punya ini, apa, channel saya gitu loh, supaya ngerti, ngebahas jadi pembahasannya jadi cerdas gitu loh ya. Ngawur melintir kemana-mana. Ini udah masuk minggu kedua kalau nggak salah ini ngebahas Joseph Paul Chang. Tapi ya gimana gitu loh, YouTuber nggak ngerti, malah jangankan YouTuber,
wartawan TV nasional aja nggak ngerti caranya membangun dialog karena tidak dapat melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kasus. Nggak ngerti soalnya WNI menjadi WNA gitu loh. Yang nggak ngerti so tahu, yang ngerti diem. Ada apa ini semua ya? WNI menjadi WNA, video 6 sekat.